Di antaranya puluhan kios, lapak, dan rumah di Pasar Baru Sentani, Jayapura hangus terbakar. Sumber api diduga berasal dari pembakaran sampah. Kobaran api menghanguskan puluhan kios, lapak, dan rumah warga yang berada di Pasar Para atau Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat sore. Angin kencang dan bahan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan puluhan bangunan. Lambatnya petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga membuat api cepat meluas di dalam pasar tersebut. Masyarakat yang dibantu oleh TNI dan kepolisian ikut membantu memadamkan api secara manual. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang kemudian menjalar dan membakar salah satu pakaian yang sedang digantung. Lalu dengan sekejap, api meluas menyambar bangunan. Lihat awal-awal itu api dari samping sini ini dari belakang gereja langsung nempel di pakaian, langsung tinggi. Dari sampah ya? Bukan sampah. Yang pasti di situ dari sampah. Dari sampah ya? Karena api anginnya kencang dan langsung masuk di pasar. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hingga saat ini, petugas pemadam dan TNI masih mendata kerusakan akibat kebakaran. Seorang pengendara sepeda motor di Grobogan ditemukan tewas mengapung di tengah sungai setelah terseret arus deras banjir bandang. Korban ditemukan 12 jam setelah kejadian. Jasad Yanto, 26 tahun, warga desa Tegal Sumur, Kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah, ditemukan warga mengapung di pinggir sungai Tegal Sumur, Jumat pagi. Korban tewas setelah terseret arus banjir bandang yang merendam jalan desa. Isak tangis warga dan keluarga pecah saat jenazah Yanto dievakuasi dari sungai dibawa ke rumah korban. Jasad Yanto ditemukan 400 meter dari lokasi ia terseret arus. Sementara sepeda motor yang ia kendarai masih berada di bawah jembatan tempat ia terjatuh ke sungai. Diduga, korban nekat melintasi derasnya banjir saat pulang kerja di malam hari di tengah minimnya penerangan di sekitar jembatan hingga korban terseret arus sungai. Sekitar jam 8-an mungkin dia itu pulang, sesampai jembatan itu kan airnya meluap mas, kenceng banget, sering menemui saya jalan itu sering banjir. Mungkin warga Sayanto itu memberanikan diri untuk nyebrang air itu sehingga dia keseret arus air itu tadi. Sementara dari hasil visum tidak ditemukan tanda penganiayaan. Korban tewas dengan luka di bagian kepala, diduga akibat benturan batu di sungai. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inapis dan dari Puskesmas, ternyata orang tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi kesimpulannya diduga korban ini adalah Pak Arianto, umur 26 tahun ini, diduga jatuh hanyut pada saat kemarin melewati sebuah sungai. Banjir bandang sendiri terjadi akibat luapan air dari atas perbukitan yang gundul. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Sementara di Semarang, pemirsa, 3 orang meninggal dunia akibat banjir. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan aktivitas warga di sejumlah lokasi lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi di kota Semarang, Jawa Tengah sepekan terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Tingginya intensitas hujan bahkan membuat tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang mengalami longsor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Korban tewas akibat tertimbun material tanah usai tebing perumahan setinggi 25 meter longsor dan menimpa rumah korban. Tanah longsor yang ada di Pudak Payung ini, dan berkat bantuan daripada warga dan seluruh dari relawan yang ada di Pudak Payung ini, evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Ya hampir memakan waktu
3 jam. Kita juga menyadari karena tidak hanya di sini aja, karena hampir di Pudak Payung ada beberapa, di Tembalang, dan mungkin di daerah Semarang bawah. Selain menyebabkan longsor di Pudakayung, banjir juga melanda perumahan Dinar Mas Meteseh Tembalang. Banjir di sejumlah titik pun mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 147 orang warga diungsikan ke asrama Diklat Semarang. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang memilih bertahan. Di sana mau bersih-bersih beres-beres dulu. Oh gitu. Karena banyak yang harus dibetulkan untuk besok lagi. Oh gitu. Di sini dengan keluarga. Keluarga. Oh. Terus rumahnya tadi seberapa Pak tingginya? Rumahnya tingginya gede. Ya alhamdulillah hari ini malam ini sudah semua terevakuasi. Kami pindahkan ke asrama Diklat pemilik pemerintah Kota Semarang di sebelah Rumah Sakit Ketileng. Jadi di sana ada di sini yang terkena dampak adalah 37 KK dan 1 RW. Jadi memang wilayah di bawah ini kan 1 RW ada sekitar 147 jiwa. Banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam dengan menyisakan genangan air 20 hingga 30 cm. Hingga Jumat malam tercatat 3 orang meninggal akibat banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Selain di Grobogan dan Semarang, banjir juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dan pemirsa, untuk membahas penanganan banjir saat ini sudah bergabung bersama kami pemirsa Bergas Catusari selaku Kepala BPBD Jawa Tengah. Halo, selamat sore Pak Bergas. Selamat sore, ya, Mas. Bapak, sejauh ini penanganan banjir di Semarang, Jawa Tengah dan sekitar seperti apa Bapak? Ya, jadi untuk saat ini sejak kemarin terjadinya kejadian banjir bandang ya, saat ini dan mulai tadi pagi sudah dilakukan pembersihan di kompleks perumahan Dinar Indah maupun Rawasari. Di sana sudah dilakukan pembersihan yang melibatkan semua komponen TNI Polri, baik termasuk TNI Polri maupun relawan, serta beberapa potensi wilayah seperti dukungan air bersih dari PDAM Kota Semarang. Itu, Mas. Kalau untuk jumlah korbannya sendiri, berapa banyak Pak data hingga saat ini yang terdampak? Sebetulnya korban yang terdata dari tadi malam sebetulnya 1 meninggal dunia, 1 kritis, ya yang 1 meninggal dunia karena longsor yang tadi disampaikan. Itu yang di Pudak Payung gitu. Ya Bapak, hingga sore hari ini lokasi mana saja Bapak, titik mana saja Bapak di Jawa Tengah Bapak yang masih terendam banjir di sana? Yang masih terendam banjir ini daerah Pantura bagian timur ini masih didominasi oleh daerah Pati ya. Pati sekitaran Juwana, Jakenan itu, kemudian Kudus, karena ini masih terhubung dengan Sungai Juwana juga, jadi masih ada pengungsian juga, dan Kota Pekalongan tentunya. Itu, Mas. Kalau untuk pengungsian sendiri, sudah ada berapa titik pengungsian Pak yang disiapkan untuk warga? Ya, beberapa titik pengungsian sudah disiapkan pemerintah daerah setempat ya, di beberapa aula-aula balai desa maupun fasilitas umum milik pemerintah yang dirasa layak untuk dilakukan tempat pengungsian. Kalau kondisi warga Bapak sejauh ini seperti apa Bapak yang terdampak banjir? Ya, tentunya kalau kaitan dengan pengungsi atau kaitan dengan warga yang terdampak banjir, yaitu adalah kecukupan daripada kebutuhan dasar para korban terdampak banjir ya. Artinya suplai logistik harus mencukupi. Lah ini kami salah satunya adalah mengecek di mana kebutuhan kebutuhan dasar mereka bisa dapat dipenuhi, gitu Pak. Sejauh ini bantuan tapi aman kan Pak? Atau informasi yang kami terima sekaligus ngecek di lokasi tempat pengungsian, hampir rata-rata jumlah logistik cukup berlimpah ya, karena bantuan masyarakat sangat luar biasa dengan melihat adanya kejadian bencana banjir ini. Jadi banmas yang hadir di pemerintah daerah masing-masing melalui baik itu komunitas maupun individu itu sangat luar biasa. Ya, Pak Bergas, ini kan dari akhir bulan Desember kemarin hingga pergantian tahun ini banjir merata di Jawa Tengah. Bapak kira-kira apa sih Pak penyebabnya Pak selain curah hujan yang tinggi di sana Pak? Ya, sebetulnya ini kembali lagi dari tentunya ada fasilitas-fasilitas publik yang perlu diperhitungkan apabila
ada cuaca ekstrim. Karena kalau kita bicara saluran, kita bicara saluran irigasi, tentunya berhitungnya kan berhitung dalam kondisi normal ya. Ya ke depan memang perlu ada perhitungan tersendiri yang berkaitan dengan apabila ada cuaca ekstrim. Karena ini terjadi karena cuaca ekstrim tentunya. Kalau tidak ekstrim, biasa-biasa saja, normal, baik-baik saja. Itu artinya banjir separah ini baru pertama kalinya terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah, atau memang sebenarnya banjir seperti ini sudah biasa terjadi, Pak Bergas? Ya, sebetulnya terjadi ya. Sebetulnya ini kan sebuah siklus. Sebuah siklus misalnya kayak di Kudus, di Pati yang sekarang masih, atau di Kota Pekalongan. Ini kan sebenarnya sudah terpetakan sumber permasalahannya. Jadi pada saat air pasang dan ada hujan, tentunya pasti akan terjadi titik temu di daerah sekitaran pesisir itu pasti akan meningkat dan tentunya akan berdampak kepada daerah-daerah rawan banjir. Oke, Pak Bergas. Pak Bergas, ini kan BMKG menyatakan juga cuaca ekstrim masih akan terus terjadi Bapak sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini. Lalu antisipasi dari BPBD di Jawa Tengah sendiri seperti apa Bapak? Ya, tentunya kita meminta kepada jaring kami, BPBD maupun teman-teman komunitas relawan dan instansi lainnya untuk siap siaga dalam menghadapi banjir. Misalnya menge-share atau membagikan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Itu penting karena setelah mengetahui, minimal masyarakat bisa bersiap-siap diri sebelum terjadinya bencana. Kemudian ada Siskamling sebagai bentuk early warning system tradisional yang kita bawa sebagai bentuk kebudayaan, itu tetap harus dilakukan karena Siskamling ini juga menjaga untuk menginformasikan kepada warga masyarakat untuk siap-siap sebetulnya. Dan begitu. Kemudian juga warga masyarakat diharapkan untuk siap-siap untuk memetakan tempat-tempat di ruangannya, di rumahnya, mana sih tempat-tempat ruangan yang untuk menyelamatkan aset berharga yang bisa disimpan pada saat ada kejadian, biar warga bisa segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Gitu. Baik, kalau untuk kondisi atau tinggi air sendiri sampai sore hari ini masih tinggi Pak airnya? Ada untuk wilayah Kudus yang kami lihat itu untuk yang di arah Sungai Wulan, yang ke arah daerah wilayah Kalibungu sudah mulai ada penurunan. Sedangkan untuk yang ke arah Juwono itu masih terjadi, masih tinggi ya. Karena ini menunggu turunnya yang ada di wilayah daerah Juwono juga. Gitu. Baik, kita harapkan semoga banjir cepat surut dan warga juga bisa kembali ke rumah. Terima kasih Pak Bergas Catursari, Kepala BPBD Jawa Tengah telah bergabung bersama iNews Sore pada hari ini. Sehat selalu Pak.